Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama Bapak Ibu, bapaknya enggak ada nggih. Ini aja bapaknya. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Kita tahu sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan, tidak lain tujuannya agar menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, yang Allah jamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena kebiasaan Ibrahim alaihissalam mensyukuri nikmat yang kecil-kecil yang kebanyakan orang enggak mensyukurinya. Contoh, bangun pagi kita masih bisa melihat. Kadang-kadang kita lupa syukuri. Kita melihat, yo melek wae. Nggak kepikir bahwa andai kita bangun, tak nggak bisa melihat, bagaimana? Susah kan? Mati lampu saja, bangun tidur kita ke kamar mandi mungkin kesusahan. Yang demikian kadang-kadang kita lupa syukuri. Nikmat bisa duduk, ibu-ibu sedaya. Jenengan harus bersyukur betul. Saya dekat dengan jenengan mungkin sering lihat saya tuh suka bawa pakaian untuk di PM. Suatu ketika saya 3 minggu yang lalu, saya angkat itu, cucian itu, kecekit. Subhanallah, pekerjaan saya duduk. 3 hari duduk, sakitnya luar biasa. Makanya nikmat duduk itu harus disyukuri. Jenengan kebayang nggak kalau nggak bisa duduk? Padahal kebanyakan aktivitas kita ngagem duduk. Maka bisa duduk juga harus disyukuri. Alhamdulillah. Saya ada kajian di salah satu masjid yang berseberangan dengan rumah sakit RSUD Wirosaban itu. Saya ngajar di sana ada 2 masjid. Masjid Ar-Royan dan Masjid An-Nur. Saya sering katakan di samping kita banyak sekali orang yang sakit. Hanya berseberangan jalan. Maka kita diberi nikmat sehat, pastikan nikmat itu harus menjadi sarana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bermaksiat kepada Allah ketika nikmat yang kita terima tidak kita rubah jadi amal soleh. Ketahuilah nikmat tidurnya kita saja akan ditanya oleh Allah besok. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat pendengaran itu ditanya oleh Allah untuk apa? Dan sebagian kita yang hadir di sini rata-rata sudah di atas 40 tahun nih. Saya 47. Artinya menurut Al-Qur'an sudah tua. Jadi Al-Qur'an itu menyebut orang tua itu di atas 40 tahun. 40 tahun. Ada yang udah 50 belum? 50 ada enggak? Udah 60. 50 tahun itu sudah mendekati maghrib, sudah asar ini nih. 58 tahun itu udah maghrib, sudah hampir tenggelam. Rasulullah itu 61 tahun kalau dihitung Masehi, 63 tahun kalau dihitung Hijriah. Jadi kan hitungnya Masehi. Berarti kalau jenengan sekarang 57 tahun, ya sudah maghrib, sudah hampir ke situ atau ke sana itu. Sebentar lagi. Gini apa nggih? Nggak akan lama ibu-ibu sedaya.
Maka pastikan setiap nikmat yang nempel di kita sekecil apapun wajib kita rubah jadi amal soleh. Nggak sempet untuk hal-hal yang negatif. Banyak hal positif yang bisa kita gunakan. Itu yang namanya bersyukur, yaitu mengubah setiap nikmat dados amal soleh. Dan mengubah nikmat menjadi amal soleh butuh ilmu. Ibu-ibu sedaya. Makanya saya kegiatannya begini ini. Kadang-kadang kalau hari Sabtu begini ini 2 kali. Biasanya memang. Ba'da subuh sama sonten. Nanti malam minggu. Minggu pagi. Ba'da subuh minggu jam 7. Minggu jam 9. Sonten dan malamnya. Karena Pak, saking banyaknya orang yang butuh dengan ngaji. Tidak sedikit masjid yang seminggu itu 3 kali. Bukan sebulan sekali, Bu. Seminggu 3 kali. Semakin kita nanti paham, semakin berkebutuhan dengan yang namanya belajar. Demi Allah, kalau kita dengan ilmu, insya Allah relatif lebih mudah keadaan kita seperti apapun. Hidup tidak selalu sesuai dengan yang kita ingin. Usaha, tahu-tahu jatuh, macam-macam. Sehingga kalau kita punya ilmu, insya Allah dalam situasi seperti apapun, kita akan diberi bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kesyukuran. Maka sekali lagi, setiap nikmat sekecil apapun wajib kita syukuri, yaitu dirubah menjadi amal soleh. Kebanyakan manusia atau kebanyakan orang justru nikmat itu mengantarkan sebaliknya. Jangan tahu kan orang yang bermaksiat justru orang yang sehat, orang yang bisa naudzubillah bisa berzina itu orang sehat atau sakit? Sehat. Orang sakit mana mungkin melakukan itu, Yang mencuri, orang sehat atau sakit? Sehat lah, kalau lagi sakit gimana mau mencuri? Orang yang hibah bisa ngomong panjang lebar, orang sehat apa sakit? Sehat. Nih sakit boro-boro hibah, gitu kan? Boro-boro ngomongin orang lain. Maka pastikan setiap nikmat harus kita gunakan dengan baik. Nikmat melihat, nikmati betul untuk bertakwa kepada Allah. Nikmat lisan ini juga pastikan. Saya tadi buka yang dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, wa qulu qaulan sadida. Pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang kalimatnya terukur dan benar, maka nanti berikutnya Allah akan pandu dia untuk punya amal yang baik. Dipandu oleh Allah biar baik amalnya. Kita punya amal baik itu izin Allah, ibu-ibu sedaya. Kok yang delalai gampang berbuat baik. Mungkin jangan melihat kok ada orang yuk ketok gampang ibadah. Sementara jangan melihat ada orang kok ketok susah kon ibadah. Itu karena apa? Itu tadi wa qulu qaulan sadida. Makanya kita sebutkan hal yang menjadikan kunci kebaikan memang qaulan sadida adalah kalimat yang baik. Insya Allah step by step nanti kita pelajari. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah agar menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mudah ternyuh hatinya mempelajari risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nanti mati juga di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya koreksi sedikit tadi bacaannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf itu qalqalah. Qaf ta ba jim dal balik. Kayak bekel balik. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian tadi jenengan semuanya saya lihat bacanya masih min syarri ma khalaq. Nun sukun ketemu shin, sya ketemu sya itu adalah hukumnya ikfa. Ikfa itu harus dengung, nggak boleh enggak. Kita nggak boleh mengatakan min syarri ma khalaq, keliru. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi sepertinya butuh dibetulkan. Karena apa? Betulnya bacaan mempengaruhi sholat panjenengan. Contoh,
ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada ya yang pakai tasdid. Ya-nya harus double. Iyyaka bukan iyaka. Iyyaka bukan iyaka. Beda enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya hanya kepadamu ya Allah na'budu saya menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'inu saya mohon pertolongan. Kalau dengan salah baca iyyaka na'budu wa bacanya seperti itu artinya apa? Hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah. Dan hanya kepada sinar mataharimu saya mohon pertolongan. Jauh nggak artinya itu? Jauh bukan? Menurut mazhab Syafi'i batal kalau imamnya begitu. Menurut mazhab Syafi'i kalau imamnya bacanya begitu batal. Makanya butuh sekali belajar. Gini apa nggih? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu pakai hak kecil, segala puji lillah milik Allah Rob semesta alam. Jangan keliru baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahannya di mana tahu nggak? Kesalahannya di mana? Saya bacanya salah di mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang salah? Ha dan a. Betul. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala kehancuran. Jauh nggak artinya? Jauh. Makanya menurut mazhab Syafi'i batal kalau baca begitu. Alamin, alam semesta. Alamin pakai hamzah artinya yang penyakitan. Bayangkan ibu-ibu sedoyo. Kalau jangan baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala kehancuran milik Allah, Rob yang penyakitan. Pripun ibu? Penting nggak belajar? Makanya masya Allah, istri saya udah saya suruh sekarang. Dah di Ar-Rahman sekarang itu kalau nggak salah peserta udah hampir 30 sekarang ibu-ibu. Okay. Setiap malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Kamis kalau nggak keliru. Okay. Dibagi di situ, di wilayah sini dibagi 4 hari itu. Sisanya dibagi ke tempat lain. Sore ini sekarang di perumahan mana saya lupa ini tadi. Udah berangkat. Kita berkomitmen untuk ayo hilangkan buta huruf Al-Qur'an. Okay. Sekilas tadi saya dengar bacaannya masih butuh di-upgrade. Okay. Contohnya tadi itu min syarri ma khalaq. Bukan min syarri ma khalaq. Mumpung diingatkan. Okay. Kemudian yang ketiga, okay, diucapkan jazakallahu khairan untuk panitia yang memulai kajian sore hari ini. Saya itu membina masjid seperti ini lebih dari 20 ibu-ibu. Lebih, 20 lebih di Jogja ini. Makanya waktu saya hampir seluruhnya untuk kegiatan seperti ini. Dan seluruh kajian saya, seluruhnya kajian rutin. Nggak ada yang kajian satuan. Kenapa? Problematika di Indonesia itu ibu-ibu, kalau jenengan perlu tahu, kenapa kok ngaji nggak meningkat ilmunya? Karena ganti materi terus. Sekarang ngaji apa, sekarang ngaji nggak ada urut-urutannya. Harusnya ngaji itu, nih, dari mulai awal sampai akhir itu jelas. Sholat misalnya dari toharoh dulu, bersuci dari A sampai Z, kemudian dari takbiratul ihram sampai salam, dibahas satu-satu. Dengan seperti itu nanti setahun jenengan sudah ada peningkatan. Oh, saya sudah selesai kitab sholat, saya sudah selesai kitab tentang rukun sholat. Nah ini penting ibu-ibu. Saya kasih prolog jenengan. Apa arti takbiratul ihram ibu-ibu? Ihram itu artinya apa? Ihram. Ada yang tahu nggak? Jenengan kan sholat mulai dengan takbiratul ihram. Gimana bang? Allahu Akbar. Gimana bang? Sekarang apa arti ihram di dalam takbiratul ihram? Ada yang tahu? Ihram bahasa Arab artinya yang mengharamkan. Yang mengharamkan. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Maksudnya pripun? Begitu dengan Allahu Akbar sudah haram yang tadinya halal. Contoh, sebelum sholat jenengan boleh nggak ngomong, "Pun jenengan masak nopo niki mau?" Boleh? Sebelum takbiratul ihram? Boleh nggak?
Panjenengan masak nopo? Angsal mboten? Angsal nggih. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Panjenengan masak nopo? Batal enggak salatnya? Batal. Makanya dikatakan takbiratul ihram, takbir yang menjadi batas haram sudah yang tadinya boleh. Sebelum sholat jangan boleh lihat ke atas, boleh enggak? Begitu takbiratul ihram begini batal enggak? Batal enggak boleh. Tengok boleh enggak? Enggak boleh. Gerakan 3 anggota besar badan yang berturut-turut bisa batal menurut mazhab Syafi'i. Maka yang seperti itu dipelajari satu-satu. Sholat itu artinya aktivitas yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jenengan hanya diminta oleh Allah dari takbiratul ihram sampai salam saja. Wis go Gusti Allah saat itu. Nanti yang lain-lain boleh lagi setelah salam. Salam pertama. Salam pertama. Yang rukun itu salam pertama. Cuma waktu segitu itu loh jenengan diminta sama Allah. Kok yo ra iso khusuk? Iji mikir warna-warna maksudnya. Padahal diminta dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau orang paham ini ibu-ibu, jenengan sholat tuh khusyuk karena tahu saya tuh diminta waktu cuma sedikit oleh Allah. Nah ini model pembelajaran seperti ini menjadi penting ibu-ibu, supaya setahun 2 tahun jenengan tuh ada progresnya. Dan ini yang saya lakukan dulu di pondok. Di pondok memang begitu. Kitab toharoh dulu, yang sederhana-sederhana, kitab sholat, kitab zakat, kitab tentang haid untuk wanita misalnya, kitab tentang memandikan mayit, itu masing-masing dipelajari di masing-masing subjudul. Maka sekali lagi, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir dimudahkan oleh Allah untuk menapaki jalan ilmu. Kenapa ini saya sampaikan ibu-ibu? Karena penting sekali kita menapaki kehidupan ini dengan ilmu. Dan ada ilmu-ilmu yang memang wajib setiap kita harus tahu. Namanya ilmu fardu ain. Ditanya kepada ulama, apa arti ilmu fardu ain? Nggih menika ilmu yang dengan ilmu itu agama kita berjalan. Contoh wudu. Ilmu tentang wudu setiap kita harus paham dari A sampai Z. Segat buat dengan ngaten. Le, aku harap sholat. Kowe sing wudu yo, aku sing sholat. Boleh enggak? Boleh enggak? Wakil wudunya wakil, boleh enggak? Boleh enggak? Artinya apa? Jenengan wajib belajar wudu sampai clear. Rasulullah ngendika miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu bersuci. Wa tahrimuha, takbir yang membukanya, yang mengharamkannya takbir. Wa tahliluha, yang menghalalkannya kembali taslim, salam. Itu sholat. Jadi ilmu itu suka tidak suka kita harus paham setiap kita, enggak bisa enggak. Jadi menghadap Allah ditanya lah, kok sinau salah dhewe ora sinau ndek ben piye? Kok jenengan salat salah, sampai tua salah terus. Kenapa? Enggak belajar. Kenapa enggak belajar? Padahal banyak metode untuk belajar hari ini. Kita nggak bisa menghindar ibu-ibu. Zaman sekarang itu zaman sudah terbuka. Ilmu sudah dibuka dimanapun. Saya kadang-kadang kalau ngisi kajian subuh itu Masya Allah. Dulu waktu awal-awal paling hanya 5-6 orang. Sekarang di Gunung Semputus, kalau Rabu pagi itu orang lewat. Setiap Rabu pagi dan Sabtu pagi. Itu 100 orang. Ibu-ibu kebanyakan dipisah ibu-ibu sama bapak-bapak, itu bapak-bapaknya penuh, ibu-ibunya penuh. Setiap Rabu pagi dan Sabtu pagi penuh. Subuh loh padahal nih. Subuh padahal waktu subuh. Rabu loh. Jam efektif kerja kan itu. Hari kerja loh. Tetap banyak karena merasa berkebutuhan. Jadi itu nggih untuk pembukaannya saya berharap dengan pengurus terutama memprogram buatlah kajian yang tersilabus, tidak harus dengan saya, dengan siapapun. Yang penting tersilabus, ada urut-urutan materinya. Jangan berubah terus. Kenapa? Nggak akan dapat ilmu, susah untuk dapat ilmu. Adapun kajian-kajian akbar mendatangkan ustadz yang mungkin yang terkenal, yang banyak sekali datang, itu hanya motivasi ibu-ibu. Hanya motivasi, penyemangat saja sebenarnya. Kalau untuk ilmu ya begini nih, ngaji yang begini nih. Makanya hampir seluruh kajian saya semuanya nanti ngadep meja seperti itu, meja kecil. Masing-masing punya buku, ngadep meja kecil, videonya ada, videonya di-share, pertemuan berikutnya dicek lagi yang kemarin bagaimana.
sudah masih ingat apa enggak begitu. Dan mereka masing-masing punya catatan. Jika ditanya setelah ngaji, Bu, rukun sholat ada berapa? Tahu. Bu, rukun qauli di dalam sholat ada berapa? Tahu. Bayangkan, jenengan udah sholat 50 tahun, ditanya, apa coba rukun qauli di dalam sholat? Jangan-jangan kita nggak tahu. Rukun qauli artinya apa, ibu-ibu? Rukun yang diucapkan, yang tidak boleh tidak, harus ada. Apa saja itu? 5 di dalam sholat kita, yaitu takbiratul ihram, suratul fatihah, tasahud akhir, at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan salam. Sebenarnya ini yang rukun. Apa arti rukun? Segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat, kalau tidak ada, sengaja tidak sengaja batal sholatnya. Contoh, jenengan mampu masbuk, imam sudah ruku, jenengan datang langsung ruku, nggak takbiratul ihram, batal nggak sholatnya? Batal. Kenapa batal? Kehilangan satu rukun qauli, yaitu Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu apa? Ininya apa ucapannya? Ucapannya Allahu Akbar. Ininya angkat tangannya sunnah ini. Orang koyong ini yut sah sholatnya. Allahu Akbar sah. Yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Makanya namanya rukun qauli. Rukun yang diucapkan. Nah, itu hal-hal seperti ini selayaknya harus kita pahami, karena itu ilmu fardhu ain, ilmu yang nggak kita harus punya. Saya izin minum dulu nih, monggo sambil diminum ibu-ibu. Bismillah. Ibu-ibu sedaya, kita harus beruntung di dalam kehidupan ini. Maka kita lihat, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Asr. Coba dibaca salah satu surah Al-Asr. Monggo, nggak apa-apa kalau masih keliru. Jangan khawatir keliru. Monggo pembawa acaranya baca surah Al-Asr. Ya, wal asr. Ya. Masya Allah. Di dalam surat itu Allah sudah pandukan agar kita beruntung di dalam kehidupan 4 hal. Maka ini jenengan koreksi terus setiap hari ini. Ini amalan harian kita ini. Jadi setiap keluarga muslim yang sudah belajar, pasti dia punya agenda, sudahkah saya sesuai dengan surat itu atau tidak. Dan ini saya biasakan di keluarga begitu. Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jenengan akan keluar dari kerugian kalau beriman. Ibu-ibu sedaya yang perlu tahu, seluruh ulama sepakat iman itu harus dengan ilmu. Nggak bisa beriman tanpa ilmu. Jenengan mau duduk seperti ini sore hari sementara yang lain mungkin pada jalan-jalan, karena jenengan punya ilmu bahwa duduk di majelis itu pahalanya besar. Itu ilmunya. Jenengan juga harus bertemu dengan teman-teman selingkungan, itu ilmunya. Karena jenengan punya ilmu itu, jenengan meyakini, jenengan tindak. Kalau enggak, pengetahuannya enggak ada, yang enggak mau duduk, jenengan ngapain saya duduk capek-capek? Gini apa gini? Makanya iman itu harus dengan ilmu. Berarti ibu-ibu semuanya, setiap hari itu kita harus punya waktu untuk membuka tuh kitab Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Orang Indonesia itu ibu-ibu dikatakan berinteraksi dengan Al-Quran jika dibaca Arabnya dan dibaca terjemahnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar kata Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namanya petunjuk itu harus dipahami ibu-ibu. Gak bisa kita hanya baca Arabnya, atau iya dapat pahala, iya dapat pahala, iya setiap satu huruf dapat 10 kebaikan, iya. Tetapi untuk menjadi petunjuk harus dibaca terjemahnya. Maka setiap hari orang-orang yang ingin keluar dari kerugian,
Minimal baca satu ayat. Satu ayat. Wal asr, demi masa pis siji ora apa-apa. Nek lagi ora sempet banget. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam khusr, di dalam kerugian. Itu contohnya seperti itu. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nggih menika tiang-tiang yang beramal soleh. Pertanyaannya sekarang, apa toh amal soleh? Kan itu. Para ulama sudah mendefinisikan amal soleh nggih menika amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya amal soleh. Jadi baik kalau nggak ikhlas nggak dapat. Apa dalilnya? Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima. Ada yang hafal? Juz 30. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina khunafa. Kata Allah, tidaklah diperintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah kecuali harus ikhlas mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah. Hunafa itu artinya lurus, lurus. Kemudian dikatakan amal soleh jika sama dengan yang Rasulullah contohkan. Sama dengan yang Rasulullah contohkan. Yaitu seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Gak apa-apa Bu, kalau anak-anak nangis itu gak apa-apa, biasa. Saya kalau ceramah itu biasanya banyak anak-anak. Di daerah Wosari, saya kalau ceramah minggu pagi itu malah saya seneng, banyak anak-anaknya lari-lari itu. Tapi ibu-ibunya sudah biasa konsentrasi. Anak-anak nanti kalau udah gede, kalau biasa ngaji nanti senang dengan pengajian. Kalau jarang diajak pengajian nanti takut dengan pengajian. Jadi yang penting konsentrasi. Jadi Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang merasa dicintai oleh Allah atau merasa mencintai Allah, fattabi'uni, kata Allah. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenengan akan mendapati hidup dengan amal soleh jikalau dua syaratnya itu, yaitu ikhlas karena Allah sesuai contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita belajar, ibu-ibu. Salat contohnya. Rasulullah bersabda, "Shollu kama, salatlah kama sebagaimana ra'aitumuni, engkau melihat aku salat," kata Rasulullah. Berarti gelem ra gelem kita memang harus belajar, ibu-ibu. Enggak bisa enggak. Jadi kita akan beruntung jika kita mau belajar. Kita boleh sibuk apapun, yang dagang-dagang, yang ngajar-ngajar, ya macam-macam, tapi waktu belajar tetap harus ada. Ini Allah yang berfirman, bukan saya. Suratnya dengan hafal. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Sekarang saling mengingatkan di dalam kebaikan. Seperti sekarang ini. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan tidak harus bicara seperti saya, enggak harus. Ajak-ajak termasuk kayak tadi pengumuman itu sudah tawassaw bil haqq. Kemudian tawassaw bis sabr. Kemudian kita bersabar ketika mencari ilmu, sabar ketika beramal soleh, sabar ketika mengingatkan. Urung tentu sesuatu yang baik ketompo apik. Kadang-kadang kita berniat baik, tapi kadang-kadang diterima tidak seperti yang kita harapkan. Nggak apa-apa, sabar, sabar, sabar ngalah itu rumusnya cuma begitu itu sebenarnya. Sabar ngalah, jangan ngelawan lah, untuk apa itu? Sabar ngalah, sabar, insya Allah Allah akan bimbing kita. Karena tidak selalu kabar baik diterima baik. Kenyataannya kenapa kadang-kadang mungkin ilmunya belum sampai, atau mungkin kebetulan yang kita hadapi derajatnya tinggi, misalnya bupati, misalnya kita ngomong lah iki sopo, ya enggak? Makanya para ulama menyebut, jadi kalau jangan pelajari lebih dalam lagi, saya cuplikan sedikit. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu intinya adalah nasihat. Nasihat artinya apa? Bukan nasihat bahasa Indonesia,
Nasihat bahasa Indonesia artinya kue ngene yo ginapi, itu bukan begitu. Nasihat dalam bahasa Arab itu artinya kita ingin yang dinasihati mendapatkan yang terbaik. Berarti kita bertindak supaya orang itu mendapatkan haknya. Mendapatkan haknya. Contoh, saya menasihati istri saya, berarti saya melakukan tindakan supaya istri saya dapat haknya. Hak istri itu apa? Bukan saya kue kudu ngene, bukan. Saya bertindak supaya istri saya senang mendapatkan haknya. Itu namanya nasihat, dan itu intinya agama kata Rasulullah. Ad-dinu an-nasihat. Dan nasihat itu sifatnya seperti ilmu. Ilmu itu sifatnya seperti air. Para ulama menyebut air itu musuh tempat yang tinggi. Gini apa nggih? Begitu diletakkan di tempat tinggi, dia turun nggak? Sampai kemana? Sampai ke yang paling bawah. Makanya yang bisa dapat nasihat, dapat ilmu itu biasanya orang yang mau merendahkan diri. Bayangkan ibu-ibu, saya itu kadang-kadang suka gergel gitu. Orang-orang pintar saya katakan, orang-orang yang punya kedudukan tinggi tapi mau merendahkan dirinya, duduk di majelis, kadang-kadang justru yang menjadi penghambat itu karena ketinggian. Makanya sekali lagi, ilmu itu hanya datang kepada orang yang mau duduk, mau merendahkan dirinya. Kalau enggak bisa. Makanya justru kadang-kadang kekayaan membuat orang justru nggak dapat ilmu. Isin aku kumpul karo kae moh, aku wong dhuwur mosok sih ndlosor nang ngisor. Gini apa nggih? Nah, ini makanya Rasulullah menyebutkan, yang sudah disebut oleh Rasulullah, ad-dinu an-nasihat. Din itu memang akan datang kepada orang-orang yang mau meletakkan dirinya. Masya Allah, kadang-kadang saya sampai gregel gitu. Orang-orang sesepuan masih mau duduk itu, Masya Allah. Kalau bukan karena dirahmati Allah hatinya, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ibu-ibu semuanya, hari ini materinya materi khusus, yaitu tentang ghibah. Saya sering diminta materi tentang ini, ghibah. Ghibah pakai ya, ghibah itu dalam bahasa Arabnya gitu, bukan ghibah tapi ghibah. Ini materi yang kategori berat. Ingat, kita membahas ilmu itu ke sini, bukan keluar. Setiap kita belajar ilmu agama itu untuk diri sendiri, dan itu yang betul, ibu-ibu. Makanya Imam Ahmad yang menyebutkan yang namanya thalabul ilmi a'dhamu amali, duduk seperti ini akan menjadi amal yang tinggi di sisi Allah. Liman, untuk siapa? Untuk yang sohat niyatuhu, sing bener niate. Ditanyakan apa niatnya ya Imam Ahmad? Dua, yaitu yang pertama untuk tawadu di dalam ilmu, yaitu untuk sendiri, untuk tawadu, semakin merendah di dalam ilmu. Orang yang hasil belajarnya menyalahkan orang lain pasti salah belajarnya. Jangan perlu tahu. Kalau kok jenengan belajar, kemudian setelah belajar jenengan menyalahkan orang lain, dijamin keliru belajarnya. Karena untuk tawadhu di dalam ilmu. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan. Jahil itu bahasa Arab, artinya ketidaktahuan. Corong kene bodoh. Untuk menghilangkan kebodohan, ibu-ibu. Yang tadinya nggak ngerti tentang takbiratul ihram, jadi ngerti. Yang tadinya nggak tahu bacaan Al-Fatihah, jadi tahu. Yang tadinya nggak tahu tentang takbir, jadi tahu. Ini namanya menghilangkan kejahilan. Dan itu yang benar. Tujuan jenengan duduk itu seperti itu. Maka apapun yang dipelajari nanti, hasilnya ke sini, ke diri sendiri. Apalagi persoalan hibah itu persoalan berat. Persoalan yang berat pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ibu-ibu sedaya, jadi sekali lagi, saya ingatkan dari awal, kita berkumpul di sini untuk menasihati diri sendiri, bukan untuk menasihati orang lain. Jadi kalau belajar sama Pak Wahid itu hasilnya jenengan, jadi nyalah wong saya yang jadi soal. Karena memang hasil belajar itu harus menjadikan kita semakin tawadhu. Di Masjid Jabal Nur depan Coklat Monggo itu sudah pertemuan keempat. Di sana banyak, setiap hari Ahad minggu pertama, sementara masih sebulan sekali sementara. Jadi jangan mau ikut ke sana juga bisa di sana sebenarnya. Hari Ahad Ahad pertama setiap bulan. Ini udah masuk bulan keempat.
Pesertanya cukup banyak juga, Masya Allah. Urut-urutan materinya. Jadi dari awal sampai akhir. Dekat jenengan toh sini. Ini yang dekat dengan jenengan. Jadi sekali lagi kita berkumpul dalam rangka untuk menasihati diri kita masing-masing. Ibu-ibu sedoyo, banyak orang, sekali kalau banyak orang berarti orang ya saya. Banyak orang saya tidak menunjuk orang siapa-siapa yang mampu menjaga dirinya dari barang yang haram. Makan haram, makan babi enggak, insya Allah. Gini apa enggak? Atau mencaci orang lain, mencaci maki orang lain, insya Allah tahan, boten insya Allah. Gitu. Kemudian atau mohon maaf, menjaga kemaluan, tidak selingkuh, insya Allah banyak orang mampu, insya Allah. Saya malu udah sepuh-sepuh ini mau ngapain, ya kan? Kemudian banyak pula orang yang insya Allah mampu menundukkan pandangannya. Orang jelalatan, insya Allah sakit, insya Allah. Okay. Juga mungkin sebagian orang diringankan untuk wungu dalu, bangun malam, salat malam, insya Allah sebagainya datang, insya Allah juga seperti itu. Demikian juga ada yang dimudahkan dengan hartanya bersedekah, insya Allah. Tapi tidak kuasa menahan lisan yang selalu gatal untuk menceritakan saudaranya. Bahkan yang sudah mampu seperti itu pun kadang-kadang nggak tahan, karena menceritakan orang lain itu lezat. Gini apa nggih? Menceritakan orang itu lezat. Makanya acara paling laris dengan rating tertinggi di TV adalah acara ghibah. Gini apa nggih? Kalau sudah membongkar aib orang lain itu lezatnya luar biasa. Dan ini ulama menyebutkan memang begitu. Memang lezat. Jadi dengan ngobrol berdua kalau nggak ngeghibah itu nggak lezat. Garing, gini apa nggih? Kurang seru, gini apa nggih? Makanya tadi bisa sholat malam, bisa sedekah, bisa, tapi untuk menjaga ini supaya selamat butuh perjuangan, butuh perjuangan. Padahal ibu-ibu, tangan itu kalau berbuat jahat sebatas yang dijangkau, paling ini tak lempar, saat itu berapa meter. Tapi lisan, subhanallah, orangnya di sini di Amerika bisa sakit hati, ya enggak? Orangnya di sini. Ada enggak orang yang orangnya kerja di Hong Kong, jadi TKI, suaminya di Indonesia, nyuruh saudaranya itu mau bongkar wae kayak gara-gara suaminya ngomong sing ora bener, ya enggak? Jauhnya luar biasa, lintas negara, ini nih, lintas benua. Bahkan menurut hadis lintas alam, wong wis mati isih digibai. Gini apa nggih? Makanya mengerikan. Hati-hati dengan dosa ini. Nanti kita bahas satu-satu. Sepertinya nggak cukup satu kali ini. Belajar dengan saya harus sabar, karena semua yang saya sampaikan insya Allah qala Allah wa qala Rasulullah. Kalau jenengan mengundang saya harapannya dapat lucu-lucu, salah orang. Saya nggak biasa ngajar yang lucu-lucu, ibu-ibu. Saya tahu hadis Nabi, barang siapa yang di dalam kajiannya banyak lucunya, qaswatul qalbi kata Rasulullah, dia akan keras hatinya, nggak dapat ilmu. Ngajinya apa? Sing lucu-lucu mau kayak lo. Saya insya Allah suruh lucu bisa, ibu-ibu, tapi saya nggak mau. Kenapa? Hatinya jadi keras, kata Rasulullah. Nih. Makanya lambat-lambat. Lambat-lambat. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang aku pengennya ustadz sing lucu-lucu wae, sing dundang sing lucu-lucu wae. Ada nggak ya kayak gitu? Ada. Ada satu masjid yang Ustadz Wahid jenengan di sini dianggap terlalu serius. Ya sudah, yang serius-serius saja gitu. Yang ngaji gitu. Nanti ngundang juga yang lucu-lucu, khusus untuk yang suka lucu-lucu. Gitu. Jadi panitianya harus adil. Ya, dua-duanya diundang gitu. Karena ada yang senang serius, ada yang senang lucu. Enggak semuanya suka gitu. Jadi sekali lagi, lisan itu lintas benua, lintas alam. Sering nggak orang menggibah orang sudah mati? Sering. Niki Ardila sampai sekarang masih digibah. Saya masih kecil dia udah nyanyi. Sampai sekarang udah berapa tahun masih digibah. Gini bang, subhanallah. Maka hati-hati dengan ini. Suatu ketika, nah ini saya katakan, qala Allah, qala Rasulullah. Ini hadis yang saya sampaikan. Suatu ketika Mu'ad
Kalau saya sebutkan nama, nanti jenengan di rumah lihat sendiri. Siapa toh Mu'ad? Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Rasulullah beriringan. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong wasiatkan ke saya tentang sesuatu yang memudahkan saya ke sorga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa tadi permintaannya ibu-ibu? Ya Rasulullah, tolong pesankan ke saya, tolong wasiatkan saya sesuatu yang membuat saya mudah masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Itu keinginan jenengan bukan? Keinginan jenengan bukan? Semua orang tuh itu gini apa nggih? Ingin mudah masuk surga, dijauhkan dari neraka. Gini apa nggih? Maka Rasulullah menjawab, ya Mu'ad, sesungguhnya engkau meminta sesuatu yang sangat besar. Besar mau minta surga? Besar. Dijauhkan dari neraka besar enggak? Besar. Itu tujuan hidup kita itu kan? Kita mati masuk surga, terjauhkan dari neraka. Kata Rasulullah, engkau meminta sesuatu yang besar, tetapi sesungguhnya itu mudah dilakukan jikalau engkau dimudahkan oleh Allah. Jikalau dimudahkan oleh Allah. Maka kata Rasulullah, lakukanlah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik maksudnya. Yang pertama, satu-satunya dosa yang enggak diampuni dosa syirik. Ini menikah menjadikan Allah punya tandingan. Jenengan bersandar ke selain Allah, meminta ke selain Allah, berdoa ke selain Allah, itu enggak diampuni itu dosa itu. Kalau mati maksudnya. Kalau mati jenengan dengan keyakinan itu, jenengan enggak diampuni. Kalau masih di dunia diampuni, jenengan sudah syirik, ya Allah, saya istighfar, astagfirullah, diampuni. Nek pas ngono mati itu yang di neraka jahanam selama-lamanya enggak keluar. Orang yang mati bawa syirik itu di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Dalilnya apa? Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Jadi nggak bisa tulis. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalik liman yasha. Ayat 48. An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah yang berfirman, wa yaghfiru ma dzuna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Orang lagi maling ditembak Pak polisi mati langsung neraka enggak? Belum tentu bisa Allah ampuni. Naudzubillah, orang lagi berzina mati langsung neraka enggak? Belum tentu, masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang lagi syirik mati, sudah bablas ke neraka jahanam selama-lamanya nggak keluar. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, jikalau ingin masuk surga, satu, harus nggak punya syirik ketika mati. Bab tentang syirik panjang sekali, ini dibahas panjang sekali. Yang kedua, tegakkan sholat, kata Rasulullah. Kita disuruh sholat. Tentu saja sholat dengan ilmu yang benar, ya Ustadz. Kok dadi angel toh sinau? Memang harus begitu ibu-ibu. Ada orang mengatakan sholat rubu-rubu gedang yo kanggo, sholat urung bener yo kanggo. Iya, betul. Itu betul. Bagi yang belum tahu, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau kita terus-terusan nggak tahu, nggak mau belajar, itu masalah ibu-ibu. Kalau kita sudah belajar kok yorai sok jikliru, itu diampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Sod itu bukan sin. Tapi kadang-kadang orang kan susah. Saya sudah belajar, Ustaz ngomong yo angel tenan. Ihdinas sin wae, bukan ora iso. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap ihdinas sin. Nah itu udah belajar. Kalau sudah belajar kok yo ora iso, insya Allah diampuni. Yang masalah itu aku rasa sinau, ora apa-apa, salah yo ben. Nah, itu yang masalah. Nggih. Karena ada orang ya kata ulama itu enggak apa-apa tuh sholat salah yo ora apa-apa, kaki kene ngangkat yo ora apa-apa. Sujud dengan 7 anggota badan, kakinya nyetang seperti ini ngangkat. Ora apa-apa yo ketompo. Iya, bagi mbah-mbah yang enggak belajar. Kalau jenengan seperti itu enggak mau belajar ya masalah ibu-ibu. Nanti jangan dituntut di akhirat. Kok deben rasa ora sinau. Nah itu, nggih. Kemudian puasa, tentu saja nggih, jenengan melaksanakan puasa. Kemudian haji bagi yang mampu, zakat. Kemudian nggih, berarti itu rukun Islam dilakukan. Kata Rasulullah, ala ukhbiruka bimalaki dzalik, nggih.
kulliha, kata Rasulullah, maukah ku beritahukan kepadamu wahai Mu'ad tentang kuncinya bisa melaksanakan yang semua itu, rukun Islam itu. Kata Rasulullah, maukah ku beritahukan Mu'ad tentang sesuatu yang jenengan jadi dimudahkan melaksanakan tadi itu, jalan menuju surga itu. Maka Mu'ad mengatakan, qultu bala, tentu saja ya Nabiullah, tentu saja ya Rasulullah, saya ingin tahu. Maka dikatakan, qala fa akhadha lisanihi, ala lisanihi, Rasulullah memegang lisannya begini, qala kuffa alaika hadza, jaga ini, kata Rasulullah, jaga lisan. Subhanallah, ibu-ibu, bayangkan, untuk bisa haji bagus, untuk bisa sholat bagus, untuk bisa zakat bagus, untuk menyembah Allah dengan bagus, puasa bagus, kuncinya di lisan, kata Rasulullah. Masya Allah. Fakultu ya Rasulullah, maka kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna lamu akhoduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, memangnya kita akan disiksa gara-gara ucapan saya? Kata Mu'ad, memangnya saya mau disiksa gara-gara ucapan saya? Maka dikatakan, sakilatka ummuka ya Mu'ad, wahal yakubuna safinnar, banyak orang yang digeret ke neraka jahanam ala wujuhihim, di atas mukanya, au ala manakhirihim, atau di atas hidungnya. Ini menunjukkan penghinaan maksudnya. Orang yang digeret ke neraka jahanam dengan mukanya digeret sama hidungnya digeret, maksudnya dihinakan banget. Karena apa? Illa hasoidu alsinatihim, disebabkan karena ucapan lisannya. Subhanallah, subhanallah. Jadi memang sekali lagi, lisan itu mengerikan kalau kita nggak jaga. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Umamah, dari Uqbah bin Amir al-Juhani, bertanya kepada Rasulullah, apakah keselamatan itu ya Rasulullah? Apa yang ditanyakan? Keselamatan. Rasulullah menjawab, umsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khotiatika, yaitu selamat, kata Rasulullah, sing sinten kemawon saged menjaga lisannya, dan hendaknya rumah panjenengan aman, bahagia. Karena apa? Orang kakian omongan itu di rumah, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar stres yang di rumah, ya enggak? Bojoku ini orang rampung-rampung, mumet enggak di rumah? Mumet lah. Jadi nggak punya suami, iki salah, bu, iki mau urung, iki mau urung, mumet. Jadi nggak iso stres nih, gini apa nggih? Maka kata Rasulullah, keselamatan ini menikah mampu jaga lisan, dan pastikan keluarga bahagia karena lisan kita sedikit aja. Dan menangislah karena dosa-dosa, kata Rasulullah. Ibu-ibu, kalau jenengan sudah hidup 50 tahun, belum pernah malam di ujung malam nangis, itu masalah. Karena kebiasaan orang soleh itu di ujung malam menangis. Jenengan sok nangis buatan nek dalu? Sering, Masya Allah. Kalau udah jenengan udah sering nangis karena takut, nangis karena apa? Nangis karena apa? Nangis karena takut kepada Allah maksudnya. Maka jenengan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man waqa'a Allaha syarra ma baina lahyaihi wasara ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Siapapun yang dijaga oleh Allah dari keburukan ma baina lahyaihi, antara dua jambang. Napa niku? Jambang niki niki lho. Berarti niki lho. Sing sinten kemawon dijaga oleh Allah, selamat ininya. Ma baina lahyaihi sama ma baina rijlaihi, di antara dua kaki apa? Kemaluan. Siapapun yang dijaga oleh Allah kemaluan dan ininya, maka Rasulullah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Paham ibu-ibu? Maka ini sekali lagi jadi soal ini kalau nggak dijaga. Hadis yang keempat, puasa bisa hilang pahala gara-gara lisan. Kesel puasa sampai sore,
nol nilainya. Gara-gara lisan. Ini apa nggih? Maka dijaga, Ibu. Kemudian kalau orang lagi puasa diajak gelut, jawabannya gimana? Fa ini soim, aku gek puasa. Engko wengi wae yo tak segelut, bukan. Nunggu wengi jak gelut, bukan. Itu diajari siangnya ana soim, fa ini soim, maka malam juga jangan gelut. Kemudian Quran surah Fusilat ayat ke-22. Kata Allah, engkau sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan pendengaran dan penglihatan. Sekarang, kita nggak mungkin bersembunyi dari Allah, dari kesaksian pendengaran. Pendengaran berarti mendengar apa? Ucapan. Gini apa nggih? Berarti nek jenengan pun keperucut ucapan, pasti disaksikan oleh Allah lewat makhluknya bisa jadi. Coba ibu-ibu, kita bacut keperucut kalimat yang menyakiti orang lain, gimana ngambilnya itu? Gimana ngambilnya? Susah. Ini apa nggih? Kebacut ngomong kok jebul ngloroni wong liya, aduh lih jikuk meneh piye niku. Angel banget angele. Makanya dikatakan kalian sama sekali tidak akan bisa ngumpet dari persaksian pendengaran, maksudnya apa yang didengar oleh orang lain, ya tulisan kita. Maka pastikan waqulu qaulan sadida. Setiap kalimat yang keluar harus benar. Hadis nomor 5. Innal abda la yatakallamu bi kalimah sing sinten kemawon mengucapkan tanpa dipikir di kalimah. Berarti prosot deh, orang gini sudah gini itu gitu kan, keluar semua nggak dipikir. Gini apa nggih? Ini disebutkan di sini. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Siapapun yang mengucapkan kalimat tanpa dipikir, yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka dia masuk neraka yang masuknya nerakanya jauh seperti jauhnya timur dan barat. Aduh, meneng jero banget kono maksudnya iki, subhanallah. Untuk siapa itu? Orang yang sering mengucapkan kalimat tanpa dipikir. Maka di dalam agama ada bab khusus. Saya dulu di pondok belajar babul ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu sakderenge berucap dan bertindak. Gini apa nggih? Maka dengan astagfirullah itu harus tahu ilmu dulu. Saya minta ampun sama siapa? Quran surah Muhammad ayat ke-19 bercerita tentang itu. Nek jenengan nek istighfar yo kenal dulu. Istighfar itu kepada siapa? Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kenalilah aku tuh Tuhanmu, satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dimintai, satu-satunya engkau tawakal. Baru setelah itu astagfirullah, ya Allah ampuni aku, gitu maksudnya. Ini dalam pelajarannya ibu-ibu, masya Allah. Itu namanya pelajaran tauhid, kuncinya agama. Hadis nomor 7. Ini sak rampungnya nggih. 17-12 cepet banget tuh ini. Belum masuk ke ghibahnya, ini baru pengantar nih. Gak apa-apa nggih? Gak apa-apa. Daripada lompat-lompat malah ramudeng. Hadis nomor 7. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah, sing sinten kemawon saged menjamin. Ya Rasulullah, saya jamin katanya, untuk menjaga ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, yaitu bisa menjamin ini dan tadi kemaluan, maka ku berikan jaminan bagi dia sorga. Jadi nggak saling minta apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Minta syafaat ingkang diantu-antu syafaat. Ini contohnya ini Rasulullah sebutkan sing sinten kemawon bisa menjaga ini dan kemaluan, maka dijamin dapat syafaatnya Rasulullah. Dijamin untuk masuk surga oleh Rasulullah SAW. Nah, ada sebuah tempat di daerah Jojoran Kidul, kampung tuh itu. Kampung tuh itu Jojoran Kidul lah, kampung itu dari daerah Tugu Gentong ke selatan. Itu di sana ada kajian setiap 2 minggu sekali. Bu Juni mungkin tepang, Bu Yuni, saudaranya Pak Atang. Itu kajian, di antara judulnya adalah Tamasya ke Kampung Akhirat. Ada kitab judulnya
tamasya ke kampung akhirat. Kenapa sesepuan pengen tahu ya, tentang apa toh yang ada di akhirat itu. Ya. Jadi ibu-ibu, sekali lagi dari hadis tadi kita tahu bahwa menjaga lisan itu pokok. Bahkan sholat kita, zakat kita, ibadah kita itu kuncinya di situ salah satunya. Nih, karena kebersihan hati itu menjadi kunci keberhasilan di dalam ibadah. Kemudian sekarang kita masuk ke ghibah. Bismillah, saat dapatnya. Apa arti ghibah ibu-ibu? Apa arti ghibah? Jangan kok minta judulnya ghibah. Apa arti ghibah? Ghibah bahasa Arab dari kata ghaba yaghibu. Ghaba yaghibu ghaib. Maksudnya yang tidak terlihat. Itu arti ghibah. Sing boten ketok. Kenapa yang boten ketok? Karena jenengan itu menceritakan orang yang nggak ada di situ. Paham, ibu-ibu? Paham ya? Jenengan menceritakan orang yang nggak bersama jenengan. Saya berdua dengan Bu Sri, misalnya ada Bu Sri nggak? Saya bersama dengan Bu Jini misalnya berdua. Saya menceritakan orang ketiga. Orang ketiganya nggak ada di sini. Berarti ghaib, ya nggak terlihat. Itu namanya ghibah. Berarti ghibah itu bisa dua orang, bisa sekelompok orang, bisa satu majelis. Nggih. Majelis ghibah. Nah, bisa ketawon. Rame-rame ini menghibah, subhanallah. Atau acara TV yang menghibah. Atau live telepon-teleponan grup WA ghibah. Atau sak grup WA lagi WA KB sini ghibah. Yang diceritakan enggak di situ. Nggih. Kemudian apa arti ghibah secara syariat? Tadi namanya secara bahasa. Rasulullah bertanya, qala, berkata Rasulullah, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian tentang ghibah? Jadi nanti ibu-ibu kalau ditanya ghibah itu apa, Rasulullah yang ngendikon iki. Kata Rasulullah, atadruna mal ghibah? Nopo panjenengan ngertos nopo artinya ghibah? Para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini penting ibu-ibu, kalimat ini diperhatikan. Ini ngaji pertama, jadi perhatikan betul. Kalau jenengan ditanya masalah agama, kalau jenengan gak punya ilmunya, jangan dijawab. Jenengan jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang ngerti. Sekali-kali jenengan jawab persoalan agama yang jenengan gak punya ilmunya, pesan kapling di neraka jahanam, kata Rasulullah. Pesan kapling di neraka jahanam. Kalau jenengan ditanya tentang ilmu agama kok jenengan gak ngerti, makson jawab, isin nih orang jawab. Bacuk jenengan dikodoni wong pinter, subhanallah. Kalau jenengan jawab tanpa ilmu, jenengan pesan satu kapling di neraka jahanam. Rasulullah yang menyebut. Maka sahabat utama pun yang sudah pinter saja jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, berkata Nabi Muhammad SAW, yaitu zikruka akhoka bima yakrohu, kata Rasulullah. Ghibah gimaniko, engkau menceritakan saudaramu bima yakrohu, yang kalau saudaramu dengar itu pasti dia nggak suka. Bima itu artinya nopo mawon yang diceritakan di saudara panjenengan, kalau dia dengar pasti dia nggak suka. Maka kemudian seorang sahabat bertanya, qala in kana fihi mataqulu faqad igtabtahu. Ya Rasulullah, nek sing tak kondokke kuwi bener, wong kuwi nyet kaya ngono kuwi. Kita menceritakan nih orang lain. Ya bener ngono kuwi yang kita ceritakan, kita nggak dusta. Wong kuwi yo nyet ngono kuwi. Ini ditanyakan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, igtabtahu, yo kuwi jenenge ghibah, kata Rasulullah. Paham? Wa in lam yakun fihi, nek sing tok critake enggak ada di orang itu, kata Rasulullah, faqad bahattahu, engkau telah bercerita bohong dan fitnah. Paham, ibu-ibu? Jadi aku kondok bener kok. Aku kan cerita fakta. Ya itu ghibah namanya. Paham, ibu-ibu?
Kadang-kadang ada orang kan, aku kondo sing bener kok. Memang wonge koyo ngono kuwi kok. Lah ya kuwi gibah namanya kata Rasulullah. Nggih. Kalau nggak bener fitnah, ibu-ibu. Jadi ghibah itu bukan berita hoak. Ghibah itu berita bener ning nek wong sing diceritani kira-kira lara ati, itulah ghibah. Bisa dipahami sampai di sini? Ini penyakit bahaya banget ini. Karena sekali lagi kalau kita ngomong berdua nggak menggibah orang itu nggak lezat, gatel. Nah, itu kan. Maka hati. Aku bener kok. Mungkin mau nyete koyo ngono kuwi. Hayo kuwi gibah jenenge. Nek salah itu fitnah, lebih kejam lagi dari ghibah. Saya dipahami sampai di sini? Maka mending menang. Mending menang. Kalau kita digibai, bati kita, ibu-ibu. Nggih, ghibah itu transfer pahala. Maka kalau ada orang yang patut kita gibai, yang pertama siapa? Orang tua kita digibai. Supaya pahala kita pindah ke orang tua kita. Coba jenengan anak tragis banget. Ghibah kepada orang yang jenengan benci, subhanallah. Udah mah dibenci, jenengan kirim pahalanya. Di akhirat jenengan dibangkrutkan pahalanya untuk dia semua, apa ya rugi. Jenengan duwe harta dikasih ke anak yang jenengan cintai, oke lah. Nih, aku duwe anak sing tak tresno nih, dikai harta yo tentrem. Tapi nek jenengan duwe wong sing jeleh banget, dan harta jenengan dikasihkan ke dia, pripun rasane niku? Kok mau? Pertanyaannya, kok mau? Sekali lagi karena diliputi oleh setan. Subhanallah. Nah sekarang, berarti ghibah itu berita benar, bukan berita keliru. Kok jadi sakit hati? Maka para ulama menyebutkan apa yang menjadi bahan ghibah, yaitu segala sesuatu yang menjadi aurat atau aib orang lain. Jadi kalau menceritakan kebaikannya, insya Allah bukan ghibah, ibu-ibu. Mungkin yang dengar juga senang. Maksudnya ghibah adalah dengan menceritakan aib seseorang, sehingga kalau seseorang itu datang di hadapan panjenengan, orangnya akan sedih. Makanya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Dan jangan bicara tentang ghibah, jangan baca Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Kata Allah, wahai orang-orang beriman. Jenengan sedaya niki insyaallah. Jauhilah dari prasangka. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah itsm. Itsm itu dosa, ibu-ibu. Ada pembahasan khusus di dalam satu kitab namanya itsm. Itsm itu dosa. Dosa niku napa to? Sing membuat jenengan ora tentrem atine. Itsm itu nek jenengan ngomong karo wong kok rasane ora penak niku itsm. Nek jenengan ketahuan orang lain kok jenengan orang nyaman, itu itsm. Maka para ulama menyebut nek jenengan punya nampan seperti ini, Bu. Isi atine jenengan didokok teng mriki niki. Isi atine jenengan. Kemudian jenengan edarkan seluruh perumahan. Wong ngeruh kabeh, jenengan ora izin, maka jenengan enggak berdosa. Berarti jenengan takwa tenan. Orang duwe elek-elek teng atine niku lho. Isi atine jenengan didokok teng nampan, nampane diputerke teng pasar. Wong kabeh weruh, jenengan ora izin, itu takwa. Sampai segitunya para ulama menyebut. Nggih, paham? Lah isi atine dhewe didokok nang kono kabeh isine piye coba? Kemudian dikatakan ayyuhibbu ahadukum, apakah panjenengan suka makan daging saudara panjenengan ingkang sampun sedo? Sampai segitu loh ghibah itu. Kenapa ibu-ibu? Lah iya, mayat niku pripun sifatnya? Mayat dicubit balas mboten? Mboten. Dipukul balas mboten? Gobyok-gobyok tangi ora? Itu kalau jenengan ghibah. Wonge ora ono, ora iso nglawan. Wonge ado kaya mayit maksudnya. Paham? Dikondoni apa bae ora iso bales wong ado. Kados mayit, paham? Itulah mengapa di dalam ayat ini dikatakan, apakah kamu suka memakan mayat, daging dari saudaramu sendiri? Yaitu kayak mayat itu. Makanya ghibah, ghaib wonge ado. Nek adep-adepan namanya bukan ghibah, ibu-ibu. Bu, jenengan itu namanya bukan ghibah, itu namanya mencela. Beda, lebih gentle tuh kalau hadap-hadapan. Lebih gentle. Mencela pun buruk, jangan dikira kemudian baik. Mencela juga buruk. Tapi yang dibicarakan di sana adalah ghibah. Karena apa? Karena ghaib.
Sampai jam berapa ini? Apa segini dulu? Segini dulu terus tanya jawab. Nggih, karena waktunya terbatas. Ini sebenarnya pembahasannya baru separuhnya mungkin tentang hibah. Sekali lagi saya deket insya Allah. Jadi menata jadwalnya lebih mudah insya Allah. Jadi mungkin hari ini untuk materinya itu dulu. Nanti jenengan bisa tanya 1-2 pertanyaan. Kalau saya nggak bisa, saya jadikan PR. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa dilanjutkan. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Demikian yang pertama. Monggo dilanjutkan untuk tanya jawab. Nggih. Sudah lupa. Ji. Sudah lupa tapi jenengan tahu bahwa jenengan memang pernah melakukan itu atau lupa sama sekali. Baik. Kalau pihak yang dihibai sampai tahu, kan ada 2 kondisi memang. Yang dihibai tahu, yang dihibai nggak tahu. 2 kondisi. Ini memang akan sampai ke situ sebenarnya materinya. Kalau yang dihibai tahu, maka jangan wajib minta maaf. Wajib minta maaf. Harus dikosong-kosongkan. Harus minta maaf. Walaupun jangan lupa. Tapi kalau jenengnya orangnya nggak tahu yang digibai, sampai lama nggak tahu, kewajiban jenengan adalah mengembalikan kehormatannya. Maksudnya kalau dulu jenengan gibai ternyata salah, oh ibu itu ternyata begini, harus kembalikan kehormatannya. Ngaten nggih? Intinya minta maaf. Intinya harus minta maaf. Kalau misalnya telah terlanjur seperti itu harus minta maaf. Karena harus dinolkan, Bu. Pokoknya jenengan kalau punya urusan seperti itu harus dinolkan. Kalau enggak nanti jenengan ditemukan di kontoro. Kok sebelum masuk surga jenengan akan ketemu dengan orang yang jenengan gibai. Ben kowe tanggal sampe gibai aku. Saiki aku duwe dosa, pahalamu tak jigo ya begitu. Begitu. Iya. Namanya dikisos. Sebelum masuk surga bertemu dulu di kontoroh namanya. Ada sebuah lapangan untuk mempertemukan semua orang yang bermasalah. Sampai hewan bertanduk yang menanduk hewan nggak bertanduk itu dikumpulkan, genten ditanduk. Sampai seperti itu. Nggih. Makanya sebelum di akhirat yang uang tuh nggak laku jenengan sekarang. Nah, para ulama menyebut dia cara minta maafnya bawa hadiah salah satunya Ibu. Bawa ada boten namung kula nyuwun maaf nggih. Boten jenengan bawa oleh-oleh untuknya. Masih laku di dunia. Di akhirat jenengan bawa oleh-oleh sak gerobak nggak laku. Nggak laku. Nggih, plus jenengan kasih apa yang dia suka. Pisang lah, roti lah. Itu nggih, Bu nggih? Nggih. Ada lagi? Nggih, boleh. Tugas kita hanya sampai pada tahap minta maaf. Selebihnya tentang sikap yang bersangkutan bukan wilayah kita lagi. Makanya memaafkan dengan meminta maaf itu besar pahalanya mana? Memaafkan. Kewajiban kita minta maaf. Kalau dia mau memaafkan, pahala besar buat dia. Kalau tidak, repot sendiri. Kita sudah tidak berdosa insya Allah. Tapi dianya yang bermasalah. Nanti dia bertanggung jawab di sisi Allah berat. Dan itu sudah dikisos namanya. Kalau dia sudah minta maaf, insya Allah sudah dikisos. Itu. Jadi ringan. Islam itu insya Allah ringan. Quran surah Al-Hajj menyebutkan Islam itu mudah. Monggo 1-2 lagi, monggo nggak apa-apa. Monggo. Iya. Iya. Baik. Jasa kalau her. Pertanyaan yang baik itu tadi saya bilang, hibah itu ada 2 keadaan. Yang dihibah tahu dan yang dihibah nggak tahu.
kalau yang digibah nggak tahu, jenengan nggak perlu datang ke dia untuk menjelaskan, minta maaf, nggak perlu. Yang jenengan lakukan adalah membalikan keadaan, mendoakan dia. Kemudian kalau jenengan dulu cerita sama si fulan, menggibah dia dengan si fulan, saya dengan Bu Jini ngobrol, gibah orang misalnya. Saya kebetulan di sini yang kenal namanya Bu Jini aja nih, yang lain belum kenal. Kenal namanya, kalau kenal orangnya kenal, tapi namanya Bu Jini saya kenal. Itu maka saya harus ngomong ke Bu Jini jebul deh, ben ki ora kaya ngono to. Orangnya tuh dulu baik ternyata begitu. Jadi mengklarifikasinya kepada yang teman gibah itu. Tapi jenengan nggak perlu menjelaskan subuh nanti. Wah, aku dia pernah gibah jenengan dong ini. Wah, awas gue malah kayak gitu. Gitu. Jadi nggak perlu, jenengan berbuat baik dan mendoakan dia. Gitu. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Ya, untuk kita. Orangnya tetap punya tanggung jawab pada jenengan. Ya sebenarnya itu juga. Dan itu sebenarnya kalau sampai didatangi malah sebenarnya ada baiknya. Berarti kan dikisos di dunia, dirampung ke maksudnya. Mungkin. Justru seperti itu malah ada unsur baiknya karena rampung. Kalau nggak selesai itu yang jadi masalah. Enggak apa-apa. Iya, itu kebaikan tersendiri. Betul. Ngaten? Nah ini satu materi tersendiri. Di sini ada subbab, subbab ini bagus ini. Ini subbab tersendiri ini akan dibahas di pertemuan berikutnya kalau ngaji lagi. Namanya pendorong atau motivasi penyebab kita berghibah. Di antaranya adalah tadi bumbu majelis. Bumbu majelis itu jenengan ngobrol nek ora digibahi kok ora enak ya, jenengan bermajelisnya agak jarang-jarang, jangan terlalu berlebihan. Atau misalnya dendam, hasad. Perasaan hasad. Hasad itu ingin orang lain jatuh. Itu biasanya kita jadi menghibah. Mengunggulkan diri kita menjatuhkan orang lain. Atau misalnya gitu, kadang-kadang begini ibu-ibu. Hibah itu karena terselubung. Terselubung itu misalnya, kayak lo, orang tahu ketok nek subuh. Jatuh orang lain toh. Itu kan jenengan ingin mengatakan, aku kira jin subuh. Jenengan mengunggulkan diri dan menjatuhkan orang lain. Itu ghibah yang terselubung itu, subhanallah. Ayo sing senengane iki nek subuh kira tau ketok. Ingin mengatakan aku ki ketok terus nek subuh. Paham ya? Nah, jadi ada sekitar 8 pendorong hal yang membuat jenengan itu jadi berghibah. Jadi yang jenengan tanyakan itu 1 jam jawabannya. Ya, di antaranya itu hasad, ya, di antaranya. Kemudian atau orang kepenak dalam rangka biar sinkronisasi nyambung ke wong ngomong wong telu ngomong gibah kok jeneng ora melu kok ya ora patut aku melu lah iya memang nyet koyo ngono kae kok nah itu ya kan karena ora penak itu loh itu juga pendorong gibah nggih ngegongi betul ngegong dan itu gibah itu nggih nanti insyaallah dibahas di berikutnya insyaallah. Oke, monggo. Kalau beliau tiap hari ketemu saya. Oke. Bagus, baik. Masya Allah, masalah pertanyaan yang bagus. Itu yang ditanyakan ibu itu, Bu RT, itu adalah amalan harian kita. Ada kitab kecil namanya nih. Ini namanya amalan harian seorang muslim. Di sini disebutkan diantaranya adalah memang tugas kita diantaranya adalah istighfar setiap hari. Karena kita tidak tahu. Maka kita harus istighfar yang banyak banget. Mudah-mudahan nanti dilembutkan hati, dimudahkan untuk tidak terjerumus kepada yang demikian. Terakhir ibu-ibu, sampun nggih, saya tutup dengan tolong nanti malam praktekkan ini.
Nggih. Satu, minta maaf sama suami sama istri. Kalau jenengan istri berarti suami. Kebiasaan saya di rumah. Saya kalau mau tidur, Bun, maaf yo untuk hari ini. Dulu waktu pertama istri saya nangis. "Beb, atamitan poyar, mati poyar." Dulu begitu. Karena kenyataannya banyak orang yang mati dalam kondisi tidur. Kemudian praktekkan satu lagi, ibu-ibu. Rasulullah bersabda. Ini jangan perhatikan sebagai penutup. Kata Rasulullah, "Man ata firasahu." Barang siapa yang datang ke tempat tidurnya. Nggih. Wa huwa yanwi ayakuma yusolli minal lail, yang tujuan tidurnya supaya bisa bangun malam, sholat malam. Kemudian wa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, kemudian karena capek dia tertidur sampai pagi waktu subuh. Sholat malam enggak berarti? Sholat malam enggak? Enggak. Kata Rasulullah, kutibalahu manawa, yang dicatat di buku catatan adalah apa yang diniatkan. Niatnya apa? Sholat malam. Berarti niat niku penting buatan? Penting. Amalan harian seorang muslim yang pertama adalah membetulkan niat. Ditanya kepada Rasulullah, "Lah terus turune mau kuwi? Ngorok kuwi mau?" Ngapa kata Rasulullah, "Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi mi rabbih." Adapun tidurnya adalah sedekah dari Allah untuk dia. Itu ibu-ibu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Saya tutup sekalian ibu nggih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya minta maaf anak-anak saya sering lari-lari di sini kalau mengganggu panjenengan semua. Ngaten. Monggo saya kembalikan ke pembahasan.